Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa melaksanakan praktikum pada pagi hari ini. Bertemu lagi dengan Bu Zahra. Kita akan melaksanakan praktikum dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah, sehingga anak-anak bisa mengikuti praktikum ini dengan mudah nanti setelah menonton video demonstrasinya ya. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti setelah ini ada link presensi. Nanti linknya akan Ibu kirimkan ke grup dan anak-anak bisa mengakses link tersebut, dan di link tersebut nanti setelah presensi ada LKPD yang terlampir. Nanti anak-anak bisa mengisi dan mengumpulkan LKPD yang sudah ada untuk nilai tugas. Anak-anak, kita bisa mereview dulu pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah apa itu enzim. Di sini enzim itu masuk ke materi metabolisme pada KD 3.1 kelas 12 semester 1 ya anak-anak. Kemarin sudah membahas pengertian enzim, membahas juga bagaimana cara kerja enzim, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, dan juga sudah dibahas kemarin tentang energi aktivasi. Kita cari lagi apa sih pengertian energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan pada suatu reaksi kimia untuk bisa bereaksi. Nah, pada praktikum ini anak-anak penasaran kan kenapa Ibu menggunakan nanas dan juga daging ayam. Di sini kita akan praktikum uji kerja enzim protease. Nanti di sini kita akan menggunakan enzim protease. Kalau di nanas namanya enzim bromelin ya anak-anak. Nanti enzim ini bisa menurunkan energi aktivasi sehingga bisa menghidrolisis ikatan-ikatan yang ada di protein yang ada di daging ayam ini. Kita langsung saja bisa mulai praktikum pada pagi hari ini. Bisa langsung disiapkan alat-alat dan bahannya. Yuk mulai! Berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama alat, kita akan menggunakan timbangan untuk menimbang buah nanas. Setelah itu ada blender untuk menghaluskan buah nanas. Kita akan membuat ekstrak dari nanas. Setelah itu ada gelas ukur, kita menggunakan 2 gelas ukur untuk menaruh jus dan juga untuk menaruh air. Setelah itu bahan yang digunakan ada nanas. Di sini nanasnya sudah Ibu potong menjadi kecil-kecil, nanti akan dihaluskan. Kemudian ada daging ayam. Di sini daging ayamnya sudah dipotong dadu menjadi 8 bagian. Ibu menggunakan bagian dada agar sama semua anak-anak teksturnya. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama, kita akan menimbang nanas terlebih dahulu. Pastikan timbangan berada di angka 0 ya anak-anak. Kita akan menggunakan sekitar 250 gram untuk nanasnya. Sudah didapatkan hasil 250 gram. Langkah selanjutnya kita akan menghaluskan nanas yang sudah ditimbang tadi. Tidak perlu ditambahkan air ya anak-anak, karena nanasnya sudah mengandung banyak air. Nanti kita akan menambahkan air sesuai perlakuan yang ada. Oke, nanasnya sudah halus. Kita lanjutkan dengan membuat larutan rendaman daging dari nanas yang sudah dihaluskan menjadi ekstrak ini. Kita akan membuat 3 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi 10%, kemudian 50%, dan 100%. Kita akan membuat sekitar 50 untuk ketiganya, 50 ml. Berarti yang untuk 10% kita membuat 5 ml dari ekstrak nanas, kemudian dicampurkan air sebanyak 45 ml. Kemudian yang 50% berarti kita membuat 25 ml dari ekstrak nanas, lalu ditambahkan air sebanyak 25 ml. Oke, kita langsung tuangkan airnya. Sebanyak 45 ml ya anak-anak.
Selanjutnya 50%, berarti kita menuangkan air sebanyak 25 ml. Selanjutnya kita akan mengukur nanasnya. Yang pertama 10%, berarti sekitar 5 ml saja. Kemudian 25 ml, cukup banyak. Dan terakhir ada 100%, berarti semuanya ekstrak nanas sebanyak 50 ml. Bisa diaduk-aduk baru mungkin. Setelah larutan perendam jadi, kita akan menuangkan larutan sesuai dengan jenis perlakuan. Ini yang pertama, sebelah sini ada kontrol, tidak diberi perlakuan apapun. Yang kedua, ini ada ekstrak nanas 10%, ekstrak nanas 50%, dan ekstrak nanas 100%. Kita langsung tuangkan saja. Nanti kita akan rendam secara berkala. Kemudian yang 50%. Dan yang 100%. Bisa kita lihat ada perbedaan konsentrasi dari enzim yang dilakukan. Kita akan tunggu dengan jeda waktu 5 menit, 15 menit, 30 menit, kemudian 60 menit, dan kita akan lakukan pengamatan di setiap waktu tersebut. 5 menit pertama pada 10%, teksturnya masih sama. Kita lihat yang 50%, teksturnya juga masih sama. Kemudian 100%, wah, sudah lebih lembut ternyata. Setelah 15 menit, kontrol masih sama, sudah lebih empuk ternyata, dan warnanya berubah. Ini juga kita lihat yang 50%, juga sudah jauh lebih empuk. Kemudian yang 100%, wah, udah jauh lebih lembut teksturnya. Sekarang waktu pengamatan 30 menit setelah perendaman. Kita coba dari yang kontrol, tidak ada yang berubah sama sekali ya. Ini selanjutnya kita coba yang 10%, sudah lebih empuk teksturnya, sudah lebih lembut. Lalu yang 50%, wah, lembut juga, tapi tentunya lebih lembut dari yang 10%. Kemudian kita coba yang 100%. Ini paling lembut di antara semuanya. Ini yang kontrol, tidak terdapat perubahan apapun ya, bisa dibandingkan dengan yang 10%. Di sini warnanya juga mulai berubah karena banyak mengabsorpsi air, juga sudah lebih lembut. Yang ini yang 50%, warnanya masih sama, tidak terlalu berubah karena kadar airnya tidak sebanyak yang 10%, sudah jauh lebih lembut dari yang 10%. Dan sekarang kita lihat yang 100%. Wah, ternyata ini sudah menjadi sangat lunak ya di antara ketiganya tadi itu. Anak-anak, dari hasil praktikum tadi bisa terlihat ya bahwa konsentrasi yang berbeda akan menghasilkan tekstur daging ayam yang berbeda.
Di sini terlihat sekali bahwa konsentrasi enzim mempengaruhi dari tekstur daging ayam. Di sini ada apa sih? Kenapa sih kok bisa teksturnya berubah? Nah, Ibu akan menjelaskan menggunakan PPT. Pada buah nanas terdapat enzim bromelin. Enzim ini ada di seluruh bagian nanas dan paling banyak itu ada pada bagian buah yang sudah matang. Di antara buah lain, buah nanas itu mengandung sumber protease dengan konsentrasi yang tinggi. Enzim bromelin ini fungsinya menguraikan protein dengan memutuskan ikatan peptida dan menghasilkan protein yang jauh lebih sederhana. Ikatan peptida menghubungkan dua asam amino. Jika diberikan enzim bromelin, ikatan peptida yang menghubungkan dua asam amino tersebut akan terhidrolisis sehingga asam amino tadi tidak saling berikatan lagi. Ya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Di situ terlihat ya ikatan peptidanya terlepas. Jadi asam amino yang ada di protein itu jadi tidak terikat satu sama lain sehingga teksturnya menjadi tidak seperti semula dan itu akan membuat dagingnya lebih empuk. Tuh. Warna juga terlihat berbeda ya anak-anak. Nanti ini dimasukkan ke tabel di dalam LKPD. Anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan praktikum ini. Jangan lupa dikerjakan sebagai nilai tugas. Semoga praktikum Ibu ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anak juga bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat akan memasak daging saat Idul Adha. Nanti kalian bisa membantu Ibu dengan memberikan enzim protease, contohnya enzim bromelin ini, agar dagingnya cepat empuk. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga praktikum ini memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.